Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, bangga kakak. Apa kabarnya pagi ini? Ya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa sarapan ya. Karena itu kita akan membuat kita tetap semangat dalam belajar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita akan mulai pembelajaran kita pagi ini dengan mengucapkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari, tepatnya melanjutkan dari percakapan, ya, latihan membaca yang telah kita artikan di minggu yang lalu. Dan juga kita akan meneruskan bagaimana cara membuat beberapa kalimat yang menggunakan 1 sampai 2 fi'il mudhari dalam satu kalimat ya. Namun sebelumnya kita akan kerjakan latihan dulu di halaman 19 ya, halaman 20 dan seterusnya. Seberapa kita sanggup nanti kita akan mengerjakannya satu persatu. Yang pertama adalah yang di tamrin 1. Ya, siapkan buku catatannya, kita akan mengartikan dulu. Perintahnya adalah pertanyaan seputar bacaan ya. Soal nomor 1. Ila aina zahaba wahidun? Kemana perginya si Wahid? Ya, atau Wahid pergi kemana gitu ya. Boleh dibalik seperti itu ya. Ila aina zahaba wahidun, tapi kalau misalnya Bapak mengartikannya secara menurut susunan huruf katanya itu seperti itu ya. Ila aina zahaba wahidun, kemana perginya Wahid ya. Jadi jika ada pertanyaan seperti ini, abang dan kakak harus ya mengulangi lagi pertanyaan itu dan kemudian setelah itu baru dijawab gitu loh. Contohnya seperti ini. Nanti abang kakak ngulanginya dari sini ya. Mohon maaf. Ya. Zahaba wahidun, baru masukkan kata ilanya di sini. Set ya. Tulis dulu zahaba wahidun, baru tambahkan ilanya. Nah setelah itu baru kamu jawab kemana dia pergi. Lihat catatannya. Kemarin ya, kemana dia pergi. Sekolah, ke pasar, atau kemana. Ke rumah sakit ya. Kamu nanti bisa tebak sendiri apanya. Itu tadi yang di nomor 1. Sedangkan yang di nomor 2. Madza yashtari wahidun? Apa yang dibeli si Wahid? Ya. Pertanyaan nomor 2 ini menggunakan kata tanya madza, artinya apa? Ya. Apa yang dibeli Wahid? Maka seperti yang Bapak bilang tadi, cara menjawabnya dengan kalimat tanya seperti ini adalah sama ya. Diulangi dulu pertanyaannya di sini tanpa menggunakan madza ya. Yashtari wahidun. Baru kalau yang seperti ini langsung dibuat apa? Benda-bendanya apa aja yang dibeli. Ya, kamu bisa lihat catatannya di situ. Itu tadi untuk yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Nah, ini agak sulit nih. Hal yashtari wahidun asirat tomatini? Apakah Wahid membeli jus tomat? Kembali ke pelajaran kelas 5 ya, Abang Kakak. Setiap pertanyaan yang menggunakan hal, maka jawabannya cuma ada 2. Kalau nggak pakai na'am, ya pakai la.
Ya mungkin bisa ini sebagian kakak mungkin sudah mengerti ya. Kalau jawaban pakai na'am gampang. Na'am, habis itu kasih koma, habis itu tinggal tiru aja. Ya, tinggal tiru aja pertanyaannya. Yastari wahidun aske dari sini sampai sini. Tanpa halnya nggak usah dipakai lagi. Udah benar. Ya. Nah, kalau misalnya jawabannya negatif atau tidak benar gimana? Ya, diingat ya. Kalau jawabannya negatif, artinya si Wahid tidak beli jus tomat, maka cara menjawabnya adalah menggunakan la ya. Kalau pertanyaannya yang singkat, ya maksudnya yang mudah, kamu tulis saja la seperti ini, ya. Baru koma, baru kamu tulis lagi la-nya 2 kali, gini. Setelah itu apa? Ya tinggal tiru aja. Jadi kayak mana tuh artinya? Tidak. Wahid tidak membeli jus tomat. Itu contoh jawaban pertama ya. Yang sifatnya negatif. Yang jawaban negatif yang kedua, ya, yang ini yang lebih lengkap ya. Kamu nggak usah menulisnya la-nya 2 kali. Kamu nulis la-nya cuma sekali aja. Ya. Kamu hal yastari wahidun asirat tomatini la, ya baru kasih koma. Yastari wahidun, kamu ulangi pertanyaannya, ya. Kalau enggak kamu gantikan tinggal ininya aja, tomatinnya. Kalau bukan jus tomat, berarti diganti jus apa dia? Kamu lihat di bacaan, ya. Nah, kamu tinggal pilih yang mana? Ada 3, ya. Pakai na'am sekali, pakai la yang ditulis la-nya 2 kali tadi, atau pakai la yang sekali ini aja, ya. Mana yang mudah? Atau yang cocok dengan apa ya? Yang cocok dengan teks yang sudah kita artikan minggu lalu. Itu tadi untuk yang soal nomor 3. Yang nomor 4, aina yashtari wahidun al-asira wal halwa. Ya, ini dia. Di sini kalimat tanyanya menggunakan kata aina. Setiap kata tanya menggunakan aina berarti dia menanyakan tempat. Di mana? Artinya di mana, ya. Makanya jawabannya nanti harus ada di tempatnya ya. Ya. Di mana Wahid membeli jus dan permen? Ya, di mana? Ya, kamu bisa cari di teks yang sudah kita artikan. Tapi bagaimana cara jawabnya, Pak? Sama saja kayak tadi, ulangi saja pertanyaannya dari sini, tapi ainanya nggak usah nggak usah ditulis lagi. Dari yastari aja sampai sini. Dah, setelah itu baru kamu jawab di mana, ya. Kemudian yang nomor 5, hal tuhibbu asirat tufahi. Ini pakai hal lagi ya, berarti jawabannya nanti cuma antara 2. Naam atau la. Tapi yang ditanya ini kamu ya. Abang kakak yang ditanya ini, bukan si Wahid lagi. Nomor 5 ini, apakah kamu suka jus apel? Wah, ini kalau yang suka dia jawab naam, kalau yang jawab la, kalau nggak suka jawab la. Ya, bagaimana cara jawabnya tadi sudah bisa ya. Udah coba diulang lagi, di rewind lagi video Bapak. Bagaimana cara menggunakan naam. Jadi kalau Bapak kasih jawaban lagi. Kalau misalnya dia itu pakai naam, kamu tulis saja naam. Ya. Setelah itu kasih koma, ya. Habis itu tuhibbunya diubah jadi uhibbu. Kenapa kok bisa gitu, Pak? Alasannya kenapa? Karena di dalam pertanyaannya artinya tuhibbu itu adalah kamu suka. Seandainya di dalam jawabannya kamu bikin kamu suka juga, ya aneh. Berarti ini bukan pertanyaan untuk 2 orang, ya, bukan percakapan untuk 2 orang, tapi
untuk satu orang. Kenapa? Coba kita bayangkan. Apakah kamu suka jus apel? Ya, kamu suka jus apel. Kan nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaan menggunakan hal ini dia berlaku untuk dua orang, percakapan antara dua orang ya. Jadi yang satu jawab, yang satu bertanya, yang satu menjawab. Kalau misalnya atau gini, logikanya gini. Kalau misalnya dalam pertanyaannya menggunakan kamu, berarti dalam jawabannya harus menggunakan saya, kebalikannya. Kalau misalnya dalam pertanyaannya menggunakan kalimat bentuk saya, maka dalam jawabannya dia harus berbentuk kamu gitu, dibalik ya. Jadi jangan nggak boleh sama ya, harus dibalik dia. Itu tadi ya kalau menggunakan na'am. Nah, bagaimana kalau misalnya lanjutannya gimana, Pak? Na'am, uhibbu apa? Ya sudah, kamu tinggal sambungkan aja yang berikutnya itu nggak ada perubahan. Na'am, uhibbu asirat tufahi. Itu kalau pakai na'am ya. Sekarang kalau pakai la gini aja. La. Ya. Kasih koma lagi. Pakai uhibbu juga. Waduh. Ya. Pakai pakai uhibbu juga. Tapi kamu ganti asiratufahnya tadi. Artinya begini. Apakah kamu suka jus apel? Kamu kepengennya nggak mau jus apel, kamu jus apa gitu ya? Jus apa ya? Jus pepaya gitu ya, atau apa ya. Jadi misalnya kamu ingin menjawab pakai la, maka kamu harus jawab begini. La uhibbu asiro, atufahnya diganti. Atufahnya diganti dengan apa? Dengan semangka ya. Asirol bitihi. Oh, suka pakai jus jeruk. Asirol burtukoli gitu ya. Tinggal diganti, tapi pakai alif lam ya, jangan lupa ya. Ini kan atufah pakai alif lam kan. Nah, maka tiru-tirulah seperti kata atufahi ini. Ya. Begitu? Paham kan? Fahim tuh? Ya, Bapak harap kalau misalnya belum paham di rewind lagi ya, diulangi lagi. Kalau misalnya enggak juga ngerti, ya terpaksa harus nanya Bapak langsung melalui Japri ya. Oke. Nah, selanjutnya. Mau lanjut apa enggak? Lanjutlah. Ya, ini dia. Ini yang esensialnya tuh di sini, ya. Hubungkan antara fiil dan domir yang tepat. Gampang ini, tinggal di apa? Tapi ditulis balik ya, nanti di buku ya. Ini cuma kasih tanda panah aja nih, ya. Ya. Jadi ini ada beberapa fiil mudhari ya, Bang Kakak. Ada tadrusu. Ya, ada tadrusu. Ada takulu, ada yarkabu, ada yadhakuna, ada yal'abuna. Ayo, ini agak sulit juga nih kalau misalnya ragu ya salah pasti jawabannya. Nah, sekarang kita artikan dulu. Ya, ingat. Kalau dia misalnya di sini kamu ditanya ya, yang melakukan itu satu orang atau lebih, laki-laki atau perempuan. Nah, di sini yang diminta yang mana yang dilakukan oleh huwa? Satu. Yang mana yang dilakukan oleh hiya? Yang mana dilakukan oleh hum? Sebelumnya Bapak kasih tahu huwa adalah dia laki-laki, hiya adalah dia perempuan. Nah, hum adalah mereka itu laki-laki. Ya. Nah, sekarang bagaimana Pak ciri-cirinya kalau yang pakai huwa, hiya sama hum? Ya, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya pakai huwa itu dia pertamanya pakai huruf ya ya. Fi'il mudhari'nya ya. Kemudian terakhirnya nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan. Nah, kalau bentuk hiya, huruf pertamanya itu pakai ta. Dan terakhirnya nggak ada perubahan, nggak ada perubahan apapun. Nah, kalau bentuk hum ini agak payah nih. Nih, dia pertamanya pakai ya, tapi terakhirnya ditambah waw sukun dan nun baris fathah. Ya, kalau nggak inget tinggal diulangi lagi videonya. Ya, nggak boleh males-males ya.
Ya, jadi kalau misalnya kamu sudah tahu ciri-cirinya, udah tinggal dikasih tanda panah aja. Misalnya yang ini kemari, yang ini kemari, yang ini kemari gitu ya. Salah nih jangan. Ya. Misalnya yang ini asal misalnya nih ya. Nah, kamu sudah tahu juga ya. Misalnya yang ini salah nih, jangan diikuti. Ini misalnya yang ini kemari gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya dia harus ditulis balik. Tapi nggak usah digambar ya. Atau kamu yang suka gambar silakan gambar. Mudah-mudahan gambarnya bagus ya. Itu saja. Oke abang kakak, ya itu saja ya mungkin pekerjaan kita minggu ini. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak ya. Atau sebenarnya bapak masih mau ngasih tambah ini. Mau tambah lagi? Apa bapak cukupkan sampai di sini? Pasti pada jerit ini di rumah. Udah pak, udah gitu ya. Oke abang kakak, terima kasih atas perhatiannya. Jadi nanti kalau misalnya ini kan akan bapak share nanti di YouTube ya. Kalau bisa bapak share nanti di WA. Tapi kalau nggak bisa nanti bapak share di YouTube aja. Ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan jawab bapak aja di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri perjumpaan kita pagi ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.